Selamat malam. Mohon izin perkenalan, nama Dinis Christian Maninguruk, Taruna Madya, NRP 205801040, Prodi D3 Ketentalaksanaan Pelayaran dan Niaga, kelas B. Mohon izin mempresentasikan dari forwarding and logistik. Pada tanggal 3 April 2022, PT Karis yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Jayapura akan mengirim kargo berupa kayu log sejumlah 5.000 kubik menuju gudang PT Rifai di Jalan Maju nomor 1 Surabaya menggunakan jasa logistik yaitu PT Semar Java Logistik. Pengiriman ini menggunakan kapal kargo dengan jalur Jayapura Surabaya. Perjanjiannya, dari keterangan di atas, kedua belah pihak menyetujui perjanjian di antaranya. Yang pertama, menggunakan jenis pengiriman laut dengan kapal Dwi Budiarto, menggunakan pelayanannya yaitu door to door atau dari gudang pengirim ke gudang penerima. Jenis charter, proyek charter. Kegiatan pertama pengiriman barang ini yaitu tracking dari gudang PT Karis yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Jayapura menuju Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya, pengiriman menggunakan jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu barang tersebut dikirim menggunakan truk menuju gudang PT Rifai di Jalan Maju nomor 1 Surabaya. Lanjut. Proses muat jalur darat. Proses pertama pada pengiriman ini adalah tracking. Kargo berupa kayu log akan muat ke truk menggunakan forklift kapasitas 7 ton sebanyak 2 unit. Selanjutnya kita akan menggunakan jasa tracking PT Semar Java Logistik dengan menggunakan 25 unit truk dan dapat membawa 1.000 kubik meter dalam satu harinya. Estimasi kegiatan pengiriman ini adalah 5 hari dengan jarak ke pelabuhan sejauh 20 km. Maka pada tanggal 8 April 2022, seluruh kargo dapat ditumpuk di tempat penumpukan Pelabuhan Jayapura. Untuk biaya proses tracking dan forkliftnya yaitu ada di sini. Biaya forklift 1 juta per hari yang ada 2 unit. Jadi 2 unit 2 juta per hari. 2 juta dikali 5 hari sama dengan 10 juta. Jadi hasilnya 175 juta. Sedangkan biaya trackingnya 1.400.000 per unit. Unitnya ada 25 unit, jadi 35 juta per hari. Totalnya 10 juta ditambah 175 juta, yang hasilnya 185 juta. Selanjutnya adalah proses muat jalur laut. Proses ini adalah proses memuat kayu log menuju palka kapal. Setelah itu akan menyiapkan sebuah pengiriman seefisien mungkin dengan menggunakan jenis kapal kargo yang bernama Dwi Budiarto dan spesifikasinya sebagai berikut.
Lanjut. Proses pemuatan kargo ke kapal. Yang pertama, pembersihan palka dari sisa-sisa muatan. Selanjutnya, pembersihan gat dalam palka dalam keadaan bersih. Selanjutnya, pemeriksaan peralatan seperti deck crane, sling, wire, dan kargo hook harus dalam keadaan siap pakai. Lalu, persiapan peralatan pengikat diantaranya checklist, turn backlist, snake block, chain, center lacing wire, dan overlacing wire. Selanjutnya, melakukan drag survey untuk menentukan berat benanam kapal saat kosong. Ini pembuatan kayu dalam palka disusun baik supaya tidak ada broken stowaway. Setelah itu, pemuatan dalam palka dan palka ditutup rapat, dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu muatan kayu log dilipat, dimuat di atas geladak yang pemuatannya harus benar-benar disusun dan mencegah muatan bergeser saat perjalanan. Selanjutnya, kayu log yang disusun di geladak akan dipasang lacing wire yang berfungsi sebagai pengikat muatan yang ada di atas geladak. Oke, lanjut. Dengan estimasi perjalanan dari Pelabuhan Jayapura menuju Tanjung Perak adalah 7 hari. Pengiriman ini menggunakan charter kapal, jenis voyage charter. Biaya charter kapal dengan perincian sebagai berikut. Biaya charter sejumlah 300 juta. 25% pembayaran down payment, 50% pembayaran setelah selesai muat, dan 25% pembayaran setelah bongkar muat. Selanjutnya, jika kargo sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, kargo akan dibongkar dan langsung melakukan proses tracking menuju gudang tujuan. Proses bongkar kargo dari kapal menuju truk memakan waktu estimasi 3 hari. Proses pembongkarannya itu antara lain, yang pertama mempersiapkan alat bongkar seperti crane, cargo wire, sling, dan tracking. Yang kedua, pelepasan kawat pengikat atau lacing wire pada kayu log. Yang ketiga, lalu kayu log diangkat dari atas geladak ke atas truk dan dipasang dengan kawat pengikat agar aman saat perjalanan. Selanjutnya, jika seluruh kargo sudah dibongkar, sisa-sisa kayu kulit dibersihkan. Setelah kargo dibongkar dari palka kapal, kegiatan selanjutnya adalah tracking menuju gudang. Kita menggunakan jasa tracking PT Semar Java Logistik dengan unit sejumlah 25 unit dan estimasi pengiriman 3 hari. Selain itu, kita juga menggunakan forklift sejumlah 2 unit untuk bongkar di gudang PT Rifai. Untuk biaya proses tracking dan forklift dirinci dalam biaya tracking 1.500.000 per unit dikali 25 unit yang hasilnya 37.500.000. Yang kedua 30.500.000 dikali 3 hari yang hasilnya 112.500.000. Dan biaya forkliftnya 1 juta per hari dikali 2 unit. Jadi hasilnya 2 juta per hari. 2 juta dikali 3 hari sama dengan 6 juta. Jadi total dalam keseluruhannya adalah 118.500.000. Lanjut. Jadi kesimpulannya, PT Karis yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1
Jayapura yang akan mengirimkan kargo berupa kayu log sejumlah 5.000 kubik meter menuju gudang PT Rifai yang beralamat di Jalan Maju nomor 1 Surabaya, yang pengirimannya menggunakan jasa logistik PT Semar Java Logistik dan menggunakan kapal Dwi Budiarto dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Dari keseluruhan proses pengiriman di atas membutuhkan estimasi waktu 15 hari dan total biaya keseluruhan sejumlah biaya tracking dan forklift 303.500 juta dan biaya charter kapal 300 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 603.500.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat malam.